Orasi ilmiah secara online dari Regional ASEAN Manager Global Reporting Invitative. Yang terhormat Ibu Dr. Leni Harijanti, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian. Salam kenal. Yang saya hormati Bapak Suhartono, Rektor SPAN, bersama jajarannya, para ketua jurusan dan dosen pengajar, Ibu Ketua Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Balikpapan, Bapak Rahmat Masyud, Wali Kota Balikpapan, Profesor Rudiansyah, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11, Bapak Alexander Syauta, Corporate Sekretari PT Transcom Jaya Tbk, dan bersama dengan ini saya ingin juga mengucapkan selamat kepada wisudawan wisudawati dari S1 Manajemen Akuntansi angkatan 2020-2021 beserta orang tua dan keluarga yang mendampingi. Selamat juga kepada yang baru saja katanya mendapat IP tertinggi, Hairunisia, Gabriela, dan Arifin. Buat yang IP-nya pas-pasan, saya harap dengan berkecil hati. Masa depan itu tidak ditentukan oleh IP sebetulnya. Maka izinkan saya memulai orasi saya. Saya akan memulai dengan perjalanan karir saya. Karena hari ini menghadiri wisuda, saya jadi teringat wisuda saya sendiri sekitar 22 tahun yang lalu. Untuk koreksi, saya bukan doktor, saya adalah dokter. Jadi 22 tahun yang lalu saya lulus dari sekolah kedokteran di umur 26 tahun. Waktu saya lulus, tentu saja saya tidak pernah berpikir dalam perjalanan karir saya bahwa saya akan tidak praktek menjadi dokter lagi, tapi saya malah sempat bekerja di lembaga PBB hampir 11 tahun, dan kemudian malah saya sekarang masuk di isu sustainability dan bekerja dengan perusahaan dan dengan regulator atau dengan pemerintah. Jadi itu betul-betul di luar bayangan saya. Jadi itulah perjalanan karir. Apakah IP saya tinggi waktu lulus? Ini bukannya untuk membuat adik-adik sekalian menjadi tidak belajar lebih. IP saya pas-pasan waktu lulus. Karena menjadi dokter itu ujiannya berlapis dan memang tidak mudah. Yang ingin saya tekankan adalah waktu kita mulai bersekolah, kemudian kita lulus, kadang-kadang perjalanan hidup dan perjalanan karir itu tidak berjalan lurus. Saya mulai dengan berpikir saya akan menjadi dokter spesialis. Saya berakhir hari ini di posisi yang 180 derajat berbeda jauh dari apa yang saya mulai. Dan dua-duanya fulfilling. Saya merasa sangat senang di bidang yang saya kerjakan sekarang. Jadi itu satu poin pertama. Nah, poin kedua, bagaimana caranya dari orang yang bukan lulus dari isu manajemen, tidak ada hubungannya dengan bisnis, kemudian bisa masuk di dalam isu advokasi, ketemu dengan pemerintah, kemudian belajar tentang sustainability untuk bisnis. Jadi perjalanan pasca lulus itu tidak berhenti dengan lulus. Perjalanan pasca lulus itu berakhir dengan tiap hari belajar, tiap hari membaca. Sekarang zamannya dengan Google itu semua sangat dimudahkan. Jadi jangan berhenti belajar karena kita sudah lulus. Bahkan kalaupun kita sudah umur saya sekarang sudah 50 tahun depan, sudah mulai berumur jauh, jangan juga berhenti belajar. Karena ada sesuatu hal yang menarik dan memang yang harus dipelajari. Kalau mengingat dari perjalanan menjadi dokter, seperti yang kita alami sekarang COVID adalah sesuatu yang baru. Teman-teman saya yang masih di dalam ikatan alumni sibuk belajar tentang bagaimana menangani COVID. Saya harapkan teman-teman lulusan S1 Akuntansi, S1 Manajemen, sama juga dengan para lulusan dokter. Tiap hari sibuk belajar, karena tantangannya ada yang baru. Apa yang paling baru saat ini? Semua orang sekarang sibuk belajar tentang pajak karbon. Saya bertanya kepada teman-teman, kepada adik-adik sekalian yang baru lulus, apakah adik-adik sudah siap pada saat masuk dunia kerja, kemudian ditanya, bisa nggak kalian membantu kami perusahaan menghitung pajak karbon saya? Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi selalu ada hal yang baru. Pajak karbon bukan hal yang ke sustainability job. Yang kedua dari terkait isu ini adalah perusahaan pun diminta
oleh investor. Kalau tadi peraturan meminta, investor perusahaan menanyakan, kamu sampai di mana sustainability-nya? Mereka di rating, suka tidak suka, siap tidak siap, setiap perusahaan akan dinilai. Jadi bukan cuma mahasiswa yang dinilai, sekarang perusahaan pun dinilai. Dinilainya bikin laporan tidak bikin laporan, tetap akan ada upaya untuk menilai perusahaan. Kenapa? Investor sama seperti tadi Bang. Investor pun tidak mau nanti dituding masuk koran dibilang, oh ternyata saya membiayai hal yang merusak lingkungan. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi Bapak Ibu, kerjasama stipend Transkon dengan GRI, salah satu agendanya adalah membawa masuk pemahaman terkait sustainability di isu bisnis, membawa masuk terkait kompetensi sustainability reporting kepada lulusan Stipan, sehingga kami mengharapkan kita dapat berkontribusi bahwa lulusan Stipan secara tujuan pendek mampu memenuhi kebutuhan pasar yang meminta sustainability kompetensi semakin banyak, dan yang secara jangka tujuan besar adalah kita berharap lulusan Stipan suatu hari ada yang mendapat award karena menjadi pejuang sustainability dan berkontribusi terhadap lingkungan dan masyarakat secara baik. Nah, satu hal yang saya lupa menceritakan, saya bekerja di Global Reporting Initiative. Jadi apa itu Global Reporting Initiative? Global Reporting Initiative adalah lembaga global, independen, kami yang mengeluarkan standar untuk sustainability reporting. Umur kami sudah 22 tahun, dan kami adalah standar yang paling banyak dipakai di dunia. 73% dari perusahaan dengan 250 omset terbesar menurut Fortune di tingkat global sudah menggunakan GRI standar untuk sustainability report mereka. 98% dari perusahaan Fortune 250 sudah mengeluarkan sustainability report. Jadi isu sustainability di bisnis memang sudah betul-betul naik daun. Tidak bisa lagi dibilang saya tidak paham, saya tidak tahu, karena kalau kita tetap tidak mau membuka diri, maka kita nanti akan ketinggalan, dan investor pun akan lari dari Indonesia kalau kita tidak menunjukkan bahwa kita paham akan isu sustainability dan kita tahu apa yang kita kerjakan dan kita ukur di isu sustainability. Nah, GRI Standard itu membantu organisasi, terutama memang dipakai oleh perusahaan untuk mengukur dan mengkomunikasikan impact yang mereka buat terhadap perekonomian, terhadap lingkungan, dan terhadap sosial ataupun kemasyarakatan. Oleh sebab itu, GRI Standard akan dibawa masuk ke dalam pembelajaran di Stipan. Dan kita akan mendesain kerjasama bersama dengan Transkon, sehingga nanti adik-adik dari Stipan mempunyai kesempatan untuk mempraktekkan apa itu sustainability dan apa itu sustainability report, apa itu GRI Standard, aplikasinya seperti apa, langsung muncul di dalam kegiatan magang. Nah, terakhir, kami berharap program kerjasama ini sangat berkontribusi terhadap Stipan, dan program kerjasama ini rencananya akan dimulai sampai dengan Maret 2025. Jadi sekian dari saya, semoga orasi pendek ini bisa membantu dan membuka wawasan dari wisudawan-wisudawati baru kita ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Penandatanganan MOU antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan yang diwakilkan oleh Ketua Bapak Profesor Dr. Suhartono, SEMM, dengan PT Transkon Jaya, TBK, yang diwakili oleh Sekretaris Perusahaan
Bapak R. Alexander J. Syauta, dipersilakan. Sambutan Ketua Yayasan 17 Agustus 1945 diwakili oleh yang terhormat Bapak Insinyur Siswanto Budi Utomo, MM. Kepada Bapak kami persilakan. Pertama-tama mohon maaf yang sebesar-besarnya Ketua Yayasan Ibu Insinyur Sri Utami tidak dapat hadir di tengah-tengah kita karena ada sesuatu dalam kondisi yang kurang baik. Memohon kepada saya untuk membacakan sambutan saya sebagai wakil Ketua Yayasan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Balikpapan. Yang terhormat Bapak Wali Kota Balikpapan yang mungkin tidak bisa hadir karena ada keperluan lain. Yang terhormat Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Kalimantan. Yang terhormat unsur Forkopimda Kota Balikpapan. Yang terhormat Ketua STIE Balikpapan beserta jajaran. Yang terhormat pada undangan wisudawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberi kita kesempatan, kesehatan, dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam acara wisuda sarjana S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan tahun akademik 2020-2021. Teriring salawat dan taslim senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaat sampai hari zaman.
akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, pelaksanaan wisuda kali ini masih mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat sebagaimana surat edaran Wali Kota Balikpapan. Hal ini dimaksud demi menjaga keselamatan dan mengikuti arahan dan petunjuk dari tim gugus tugas pengendalian COVID Kota Balikpapan. Pandemi COVID-19 menjadikan sistem perilaku kehidupan kita berubah, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan sebagai salah satu wadah diharapkan mampu melakukan penyesuaian terhadap perkembangan yang ada. Sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, maka kami selaku pengurus yayasan memiliki harapan bahwa segala apa yang telah dilakukan terkait dengan penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan manajemen, pengembangan program akademik, administrasi dan keuangan, pembangunan fisik infrastruktur, maupun kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, terus dapat ditingkatkan, sehingga dapat membawa lembaga tercinta ini menjadi lebih baik dan lebih maju sesuai dengan harapan dan cita-cita kita semua. Bapak, Ibu yang saya hormati, selaku Ketua Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Balikpapan beserta pengurus lainnya merasakan hari ini adalah suatu bagian dari keberhasilan sehingga dapat melahirkan sarjana-sarjana serata satu ekonomi di bidang manajemen dan akuntansi, yang tentunya merupakan kebahagiaan baik bagi para orang tua wisudawan maupun wisudawati yang telah dilantik berapa saat nanti. Pengetahuan dan wawasan global hendaknya dimiliki para alumni, karena di tengah masyarakat, saudara sebagai alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, terampil dan berbudaya. Selamat dan sukses kepada para wisudawan. Semoga ilmu yang telah saudara peroleh selama di bangku kuliah menjadi manfaat bagi diri saudara, keluarga, masyarakat, serta bangsa ini. Keberhasilan saudara tentunya tidak terlepas dari jasa-jasa orang yang ada di lingkungan saudara, terutama kedua orang tua. Kepada seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, saya mengucapkan terima kasih dan atas kerjasamanya dalam memajukan kampus yang kita cintai ini. Demikian sambutan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing, memberikan pertolongan dan ridhonya kepada kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Balikpapan 28 Agustus 2021, Ketua Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945, Insinyur Hajah Sri Utami Mulyaningsih. Pembacaan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan tentang nama-nama wisudawan-wisudawati program studi manajemen. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan. Nomor 088
tahun 2021 tentang wisuda mahasiswa mahasiswi program Strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, program studi manajemen tahun akademik 2020-2021. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan tentang wisuda mahasiswa mahasiswi sarjana Strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, program studi manajemen tahun akademik 2020-2021. Kesatu, mahasiswa mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diwisuda. Kedua, kepada saudara yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini berhak untuk menyandang gelar sarjana manajemen seperti yang tertera dalam ijazah. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 27 Agustus 2021, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, Ketua Profesor Dr. Suwartono SE MM. Lampiran surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan nomor 090 tahun 2021 tanggal 28 Agustus 2021 tentang wisuda mahasiswa-mahasiswi sarjana Strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, program studi manajemen tahun akademik 2020-2021. 1. Cynthia Kamila, IPK 3,48, sangat memuaskan. 2. Noviana, IPK 3,40, sangat memuaskan. 3. Noviana, IPK 3,10, sangat memuaskan. 4. Wiji Wahyu Ningsih, IPK 3,44, sangat memuaskan. 5. Isma Afriana, IPK 2,91, memuaskan. 6. Winda Nuraida Oktaviani, IPK 3,46,
sangat memuaskan. 7. Saniatul Indri Kurniawati, IPK 3,31, sangat memuaskan. 8. Donita Miseri Pratiwi, IPK 3,25, sangat memuaskan. 9. Levita Nuraini, 10. Sonia Nopianti Siahaan, IPK 2,99, memuaskan. 11. Desi Ramlah, IPK 3,28, sangat memuaskan. 12. Jessica Lois Abigail, IPK 3,25, sangat memuaskan. 13. Muhammad Ibnu Zadzali, IPK 3,23, sangat memuaskan. 14. Jessica Listiana, (15) Indar Hafid Farozi, IPK 3,41, sangat memuaskan. 16. Baby Seja Faradila, IPK 3,52, sangat memuaskan. 17. Dewi Sri Handayani, IPK 2,95, memuaskan. 18. Nuraini Dwi Mudayanti, IPK 3,04, sangat memuaskan. 19. Ade Riyati, IPK 3,15, sangat memuaskan. Ya. 20. Adriana Rizka Rante, IPK 2,95, memuaskan. 21. Dodi Kristianto, IPK 3,43, sangat memuaskan. 22. JC Jane Lamboan, IPK 3,28, sangat memuaskan. 23. Khalifa Octavia Nurheni, IPK 3,29, sangat memuaskan. 24. Dwi Haryanto. 25. Mega Novia Natalia, IPK 3,33, sangat memuaskan. 26. Muhammad Rizky Rais, IPK 3,36, sangat memuaskan. 27.
Medina Gita Ayu Ningtyas. IPK 3,30, sangat memuaskan. 28 Iqbal, IPK 3,57, sangat memuaskan. 29 Muhammad Khairil, IPK 3,22, sangat memuaskan. 30 Ramadan Zulkarnain, IPK 3,26, sangat memuaskan. satu Dewi, IPK 3,04, sangat memuaskan. 32 Wiwin Tresiowati Soleh, IPK 3,44, sangat memuaskan. 33 Dedi Atmawijaya, IPK 3,34, sangat memuaskan. 34 Muhammad Reski Syahdan, IPK 3,58, sangat memuaskan. 35 Anissa Aseh Ramadania, 36 Abdul Wahid, IPK 3,41, sangat memuaskan. 37 Regita Pramuwardani, IPK 3,38, sangat memuaskan. 38 Diana Puji Ningsih, IPK 3,36, sangat memuaskan. 39 Yosua Farada Arwan, IPK 3,01, sangat memuaskan. 40 Sarjono, IPK 3,29, sangat memuaskan. 41 Dery Saputra, IPK 3,57, sangat memuaskan. 42 Syahrul Khan, IPK 3,25, sangat memuaskan. 43 Moh Mahmudi, IPK 3,16, sangat memuaskan. 44 Muhammad Rifai, IPK 3,21, sangat memuaskan. 45 Bismo Ilham Saputro, IPK 3,47, sangat memuaskan. 46 Nada Purnama Sari, IPK 3,13, sangat memuaskan. 47 Iza Fitri Nurwandani, IPK 3,50, sangat memuaskan. 48 Maria Mater Dolorosa, IPK 3,29, sangat memuaskan. 49 Naura Adrianti, IPK 3,46, sangat memuaskan. 50 Fikri, IPK 3,13, sangat memuaskan. 51 Deska Kurnia Saputri, IPK 3,41,
sangat memuaskan. 52. Nurul Indah Lestari, IPK 3,41, sangat memuaskan. 53. Amalia Tri Utari, IPK 3,62, dengan pujian. 54. Amiluddin, IPK 3,44, sangat memuaskan. 55. Angga Yoga Pratama, IPK 3,50, sangat memuaskan. 56. Arum Kusmila Devi 3,58, dengan pujian. 57. Ayen Gustriani Amir, IPK 3,31, sangat memuaskan. 58. Budianto, IPK 3,41, sangat memuaskan. 59. Cecilia Aulia Safira Putri, IPK 3,58, dengan pujian. 60. Desi Atma Sari, IPK 3,58, dengan pujian. 61. Dina Agustin, IPK 3,47, sangat memuaskan. 62. Fadli Nur Rahman. 63. Febrilianti Nadila, IPK 3,54, dengan pujian. 64. Ilham Wahyudi, IPK 3,28, sangat memuaskan. 65. Indra Priya Kuswoyo, IPK 3,41, sangat memuaskan. 66. Intan Junita, IPK 3,62, dengan pujian. 67. Krismaya Akuba, IPK 3,46, dengan pujian. 68. Lisna. 69. Lolita Wulandari Batubara, IPK 3,48, sangat memuaskan. 70. Muhammad Faisal, IPK 3,47, sangat memuaskan. 71. Nur Asmiati, IPK 3,28, sangat memuaskan. 72. Nurul Aini Mayasari. 73. Panca Ihar Reswiji. 47. Rahmatul Kiptia. 75. Rian Adi Sukrisna. 76. Rianti Putri Arongbua. 77. Siti Fauzia. 78. Trisa Sendi Hamir. 79. Winnie Widianti. 80. Agus Supriyanto. 81. Ainun Nasmawati. 82. Aprilia Ainun Amin. 83. Cindy Fatika Sari. 84. Eka Ria Sintia Putri. 85. Yunike Amanda Tamamila. 86. Fahri Saidillah. 87. Venia Indah Prastika Putri. 88. Friska Aulia Pratama. 89. Khairunisa Agustin.
90, Mailinda Putri. 91, Masruro Turiskia. 92, Musdalifah. 93, Nilam Eka Rohana. 94, Nur Indah Fitriani Hastuti. 95, Rahma Uti Herianto. 96, Ratri Diah Aulia Fauzana. 97, Rizka Aulia Mukhtar. 98, Siti Rahayu. 99, Sofia Rizky Widyastuti. 100, Sri Siska Yuliastuti. 101, Wahyu Widodo. 102, Ahmad Faisal. 103, Adinda Ayu Lestari. 104, Angga Arya Utama. 105, Aprila Nola Nilova. 147, Velia Septiani. 148, Devi Rosita Pratiwi. 149, Hendri Wahyudi. Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 28 Agustus 2021. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan. Ketua Profesor Dr. Suhartono SE MM. Mahasiswa dimohon duduk kembali. Sambutan Kepala Lembaga Yayasan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Kalimantan yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Udiansyah MS. Kepadanya dipersilahkan. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan beserta Wakil Ketua, para dosen, dan tenaga kependidikan. Yang saya hormati Ketua Senat beserta anggota Senat STI Balikpapan. Kemudian yang saya hormati badan penyelenggara yang menyelenggarakan, yayasan yang menyelenggarakan STI Balikpapan ini. Hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya memohon maaf. Yang berbahagia para wisudawan yang telah diwisuda pada hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, mari kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkat, rahmat, dan hidayahnya jualah kita bisa menghadiri acara ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu terhindar dari wabah COVID-19 yang sedang melanda negara kita ini, daerah kita ini. Walau baik kepada kita, keluarga kita, dan tetangga-tetangga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada para wisudawan yang diwisuda pada hari ini. Mudah-mudahan dengan wisudanya para wisudawan ini merupakan awal dari kesuksesan para wisudawan. Oleh karena itu saya ingin menghadiahi dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Balikpapan, jangan lupa singgah ke Kelandasan. Selamat kepada para wisudawan, semoga wisuda ini awal kesuksesan kalian. Amin, amin ya rabbal alamin.
Ibu-ibu, bapak-bapak, para wisudawan yang berbahagia, saya tidak mau mengambil banyak waktu ini untuk sambutan ini karena kita dalam keadaan masa pandemik COVID-19 ini. Saya berharap kepada para wisudawan supaya menjadi pelopor untuk penerapan protokol kesehatan secara ketat. Ada 6M yang harus menjadi perhatian. Yang pertama adalah mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan yang keenam, menghindari makan bersama. Nah, oleh karena itu, kalau kita berada di dalam ruangan seperti yang di Swissbell ini dampak penularannya sangat besar, 5 kali lebih besar dibandingkan kalau di ruangan bebas. Oleh karena itu saya tidak ingin panjang-panjang, cuman saya ingin berpesan saja kepada mahasiswa. Yang pertama, jadilah alumni yang berkarakter. Yang berkarakter itu adalah teguh pendirian, disiplin tinggi, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang positif itulah yang akan dikembangkan setelah Anda lulus ini. Kemudian jadilah alumni yang berkapasitas. Alumni yang berkapasitas itu artinya selalu mengisi ilmu pengetahuan di kepalanya. Jadi kapasitas itu akan selalu diisi. Jangan belajar begitu setelah lulus ini stop belajarnya. Terus belajar dan terus belajar. Jadilah pembelajar yang seumur hidup. Dan yang ketiga, jadilah alumni yang berdaya saing. Artinya kita mampu bersaing dengan siapapun. Dengan lulusan yang sama kita mampu bersaing. Dengan lulusan sama di perguruan tinggi yang sama kita bisa menjadi lebih baik. Kita bisa menjadi lebih baik, kenapa? Karena kita bisa berkapasitas. Karena kita bisa berkarakter. Itulah ciri-ciri dari sumber daya manusia yang unggul. Hanya dengan sumber daya manusia yang unggul inilah Indonesia, negara kita ini bisa menjadi lebih maju. Kemudian selanjutnya saya ingin berpesan kepada pengelola perguruan tinggi, Bapak Ketua dan Wakil Ketua serta para dosen. Sekarang ini kan indeks kinerja utama perguruan tinggi itu sudah berubah. Ada indeks kinerja utama perguruan tinggi itu, yang pertama adalah mahasiswa alumni itu mendapat pekerjaan yang layak. Mendapat pekerjaan yang layak itu apa? Mendapat pekerjaan yang layak itu salah satu indikatornya adalah dia mendapatkan gaji itu 1,2 kali UMR. Jadi upah minimum regional. Dia lebih besar gajinya. Itu salah satu indikator. Kemudian yang kedua, mahasiswa itu mempunyai pengalaman belajar di luar kampus. Inilah yang disebut dengan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu. Jadi mahasiswa diberi hak untuk belajar di luar kampus. Bisa belajar di dalam kampus, di luar program studi maksud saya. Jadi 1 semester bisa belajar di luar program studinya, di kampus yang sama, di PTS yang sama, dan 2 semester boleh di luar kampus. Jadi di luar Balikpapan ini bisa. Dan itu hak bagi mahasiswa, dan perguruan tinggi wajib memfasilitasi. Nah, oleh karena itu, kepada teman-teman pengelola Stipan ini mulai sekarang harus sudah memikirkan untuk merevisi kurikulumnya. Jadi ada 8 IKU itu yang harus diterapkan, tapi 2 itu sajalah yang paling penting karena bersangkut paut dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa dapat pengalaman belajar di luar kampus. Ada 9 hal yang bisa belajar di luar kampus itu, misalnya pertukaran pelajar, jadi kita belajar di perguruan tinggi lain, bisa juga magang atau praktik kerja, bisa juga mengajar di sekolah,
di daerah-daerah terpencil melakukan penelitian selama 1 tahun, misalnya kita hanya melakukan penelitian saja, kemudian ada proyek kemanusiaan, misalnya ada kebanjiran, ada gempa bumi, maka mahasiswa turun ke sana selama 1 tahun, maka kegiatan-kegiatan dia itu harus menjadi kegiatan SKS, bisa di-SKS-kan. Kemudian bisa kegiatan wirausaha, apalagi teman-teman di sini backgroundnya ekonomi, manajemen, sehingga wirausaha. Bisa juga dengan proyek independen, kemudian membangun desa, dan yang terakhir bela negara. Jadi bela negara pun bisa diakui sebagai kegiatan untuk belajar di luar kampus. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya berharap kepada pengelola untuk segera melakukan revisi kurikulumnya untuk mengakomodir kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan tentu saja untuk mengakomodir hak-hak mahasiswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tadi saya sudah berkomitmen supaya jangan sampai lama-lama untuk kita berada di dalam suatu ruangan. Sekali lagi selamat kepada para wisudawan, sukses untuk Anda, sehat, jadilah sumber daya manusia dan unggul. Dan satu lagi selamat kepada Stipan Balikpapan ini, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan ini, karena institusinya sudah terakreditasi baik sekali. Nah, ini tepuk tanganlah untuk kita semuanya. Jadi Stipan Balikpapan ini adalah salah satu pionir bahwa institusinya terakreditasi dengan baik sekali, dengan 9 standar. Ini sangat luar biasa karena di Kalimantan ini hanya ada 6 PTS yang baru terakreditasi baik sekali ini, dan salah satunya adalah Stipan Balikpapan. Sukses selalu, kepada salam sehat untuk kita semuanya, jaga protokol kesehatan dengan baik, dengan ketat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan tentang nama-nama wisudawan wisudawati program studi akuntansi. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan nomor 091 tahun 2021 tentang wisuda mahasiswa-mahasiswi Sarjana Strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, program studi akuntansi, tahun akademik 2020-2021. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan tentang wisuda mahasiswa-mahasiswi Sarjana Strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, program studi akuntansi tahun akademik 2020-2021. Ke-1, menyatakan lulus dan mewisuda sejumlah mahasiswa-mahasiswi program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini. Kedua, kepada saudara-saudari yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini berhak untuk menyandang gelar sarjana akuntansi seperti yang tertera dalam ijazah. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 28 Agustus 2021. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, Ketua Profesor Dr. Suhartono SEMM. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan nomor 091 tahun 2021 tanggal 28 Agustus 2021 tentang wisuda mahasiswa-mahasiswi sarjana strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan program studi akuntansi tahun akademik 2020-2021. 1. Siti Nur Azizah, IPK 3,34, sangat memuaskan. 2. Indah Puji Lestari, IPK 3,29, sangat memuaskan. 3. Ainur Rahim, IPK 3,40, sangat memuaskan. 4. Desi Khairunisa, IPK 3,38, sangat memuaskan. 5. Sinta Apriani, IPK 3,49, sangat memuaskan. 6. Heru Triatmojo, IPK 3,30, sangat memuaskan. 7. Mega Setianisi, IPK 3,27, sangat memuaskan. 8. Muh Aris, IPK 3,55, sangat memuaskan. 9. Nur Hayati, IPK 3,35, sangat memuaskan. 10. Jessica Artalin Juliana, IPK 3,44, sangat memuaskan. 11. Iputu Andre Wiradharma, IPK 3,42, sangat memuaskan. 12. Rebiati, IPK 3,40, sangat memuaskan. 13. Rizky Dwi Saputra, IPK 3,25, sangat memuaskan. 14. Julio Bima Sakti, IPK 3,25, sangat memuaskan. 15. Margi Febrianti, IPK 3,43, sangat memuaskan. 16. Nurdiani, IPK 3,36, sangat memuaskan. 17. Yogi Iskandar, IPK 3,70, sangat memuaskan. 18. Lucianawati, IPK 3,52, sangat memuaskan. 19. Presilia Virgi, IPK 3,52, sangat memuaskan. 20. Dwi Setiarini, IPK 3,00, memuaskan. 21. Abidin 3,55. 22. Helda Herlianti Ramadhani, IPK 3,63. 23. Februenda Wati. 24. Resti Andriani, IPK 3,65. 25. Aulia Dewi Yulianti, IPK 3,65. 26. Edi Maulana Sofyan, IPK
3,23. 27. Ahmadi, IPK 2,92. 28. Ainul Jaria, IPK 3,56. 29. Widya Eka Prasetya Dianti, IPK 3,39. 30. Ardina Larasati, IPK 3,54. Selamat datang kepada Bapak Wali Kota. Maaf, untuk prosesi akan kami potong sejenak untuk mendengarkan sambutan dari Bapak Wali Kota. Dimohon para wisudawan wisudawati duduk sejenak untuk duduk